Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Uni Eropa memang salah satu bangsa yang saat ini tengah memusuhi bangsa Indonesia. Bukan main-main teman-teman. Uni Eropa bahkan sampai menggugat Indonesia ke World Trade Organization lantaran isu pelarangan ekspor raw material nikel, tembaga, bauksit ke Uni Eropa. Hal ini tentu memperparah hubungan Indonesia dengan Uni Eropa yang memang punya histori yang sangat buruk, di mana Indonesia dulu pernah dijajah selama hampir 3 abad lamanya oleh berbagai negara-negara adidaya Eropa saat itu. Sebut saja ada Inggris, Portugis, ada juga Belanda yang dulu pernah bercakol di tanah air, merampas harta kekayaan Indonesia untuk dicuri dibawa ke Eropa. Bahkan setelah Indonesia merdeka hampir 70 tahun lebih, Indonesia pun masih saja dianggap rendah, dianggap sama seperti koloni, di mana Indonesia harus terus mengirimkan raw material, bahan-bahan mentah yang dijual dengan murah ke Eropa. Hal ini tentu tidak bisa tinggal diam, tidak bisa kita biarkan, di mana Pak Jokowi telah menginisiasi hilirisasi, menginisiasi program kemandirian bangsa Indonesia untuk bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri. Dan hal ini pun teman-teman insya Allah akan dilanjutkan kembali oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia yang mengatakan bahwa hilirisasi akan menjadi salah satu program utama dalam kepemimpinannya di 2024 hingga 2029. Pak Prabowo pun mengatakan bahwa Uni Eropa telah terang-terangan memusuhi Indonesia. Jadi posisi kita saat ini bukan lagi mitra, bukan lagi saingan, tapi sudah masuk ke musuh yang harus ditaklukkan, yang harus dikalahkan. Nah teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan dan juga menyimak bagaimana hubungan terbaru Indonesia dan juga Uni Eropa yang bakal langsung disampaikan oleh Menteri Pertahanan atau Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ayo teman-teman, kita simak video selengkapnya. Ya. Saya di sini sama sekali tidak mengajarkan kita untuk membenci orang asing, tidak. Kita perlu mereka, kita mau belajar dari mereka, dan kita berkali-kali mengatakan bahwa kita ingin bersahabat, kita tidak ada niat untuk mengganggu kalian. Tapi bagaimana? We are sitting on a lot of wealth di bumi kita, emas, nikel, tembaga, rare earth, boksit, semua materi untuk bikin negara kaya ada di kita. Begitu presiden kita mau hilirisasi, dihujat di Eropa, digugat ke WTO, diancam mau dijatuhkan sanksi. Bayangkan, kita, bahan kita mau olah di Indonesia, iya kan? Nikel kita, kenapa harus diambil gelondongan mentah keluar? Saudara-saudara, boksit sama juga. Boksit bahan untuk alumina menjadi aluminium. Aluminium bahan televisi, bahan air condition, bahan pesawat terbang, bahan motor, hampir semua komputer aluminium. Tapi kita nggak boleh mengolah jadi aluminium. Kita harus jual mentah, dan kita harus beli pesawat terbang dia, dan kita harus beli komputer dia, dan kita, saudara-saudara, kalau tidak hilirisasi sebagaimana dikatakan Bapak Presiden, kalau tidak hilirisasi tidak mungkin kita jadi negara makmur. Negara sejahtera aja belum tentu. Dan kalau tidak ada kemakmuran, tidak ada kesejahteraan, ujungnya pasti kerusuhan. Kalau orang lapar, kalau anak-anak muda lihat ceng motor, dia juga pengen naik motor. Anak muda lihat, kok ini ada anak muda lain kok bisa naik mobil bagus ya, dia bagaimana perasaannya?
seorang tua datang dengan anaknya minta, saya pengen itu mainan, dia nggak punya uang. Jangankan mainan, mungkin makan besok dia susah. Tapi kalau kita kalau tidak berhasil kita hilirisasi, ya kita hilang kekayaan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan ujungnya semua itu adalah kekayaan, uang. Dengan uang, dengan kekayaan negara, kita bisa perbaiki gaji, kita bisa perbaiki kebutuhan semua. Jadi kita bisa hilangkan atau mitigasi, meminimalkan korupsi. Anda lihat di depan Anda bagaimana kalau kita olah di dalam negeri. Rumput laut aja, rumput laut kalau kita olah itu bisa 14 kali nilainya. Sekarang kita ekspor 14 kali. Katakanlah ikan ya, ikan kita ekspor tuna atau kita olah di Indonesia naiknya 18 kali nilainya. Udang kalau kita robah jadi bubuk udang itu 27 kali. Rumput laut ini saya kira karunia masa depan, karena ternyata rumput laut bisa untuk bahan pupuk. Pupuk sekarang sulit, langka karena perang di Ukraina. Kita tergantung sama bahan-bahan untuk dari luar. Kelapa sawit juga demikian. Kalau kelapa sawit kita olah di sini, itu kalau tidak salah keturunannya itu ada 57 atau lebih keturunan. Satu keturunan saja, margarin, ya, itu nilainya itu 79 kali daripada kita ekspor minyak kelapa sawit mentah, minyak mentah. Yang kita ekspor selama puluhan tahun adalah CPO, crude palm oil mentah, kayak crude oil, BBM mentah. Kalau kita robah jadi ini bahan margarin, nilainya 79 kali, saudara-saudara sekalian. Dan saking takutnya mereka dengan kita olah margarin, semua bilang margarin bahaya, margarin apa itu, kolesterolnya etc, itu nakut-nakuti. Jadi kalau kita tidak sehat, bahaya, ya kan? Semua naiknya berpuluh kali lipat. Saudara-saudara, dengan kekayaan kita ini, kita tadi, the strong will do what they can. Nah sekarang pilihan kita, do we want to be weak or do we want to be strong? Jadi saudara-saudara, kalau Presiden menugaskan saya sebagai Menteri Pertahanan, beliau mungkin faham dengan sikap kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri, kita ingin sejahtera, kita ingin rakyat kita makmur, ya kan? Kalau kita tidak punya kekuatan untuk menjaga diri, kita akan diganggu dan dicopot. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak penyampaian langsung dari Prabowo Subianto terkait situasi saat ini antara hubungan Indonesia dan juga Uni Eropa, di mana Prabowo mengatakan sekali lagi, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk membenci, untuk memusuhi bangsa asing. Karena kita pun tidak menutup mata, kita butuh teknologi mereka, kita butuh kemajuan teknologi mereka, tetapi kita pun juga harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan mau kita dibodoh-bodohi, jangan mau kita diperalat, dimanipulasi. Hanya karena mereka mengiming-imingi uang yang tidak seberapa, kita diminta untuk terus mengirimkan harta kekayaan kita dengan harga murah. Jangan ada lagi pejabat atau pemimpin Indonesia
yang menjual SDA-nya, menjual kekayaan bangsa ini dengan harga murah. Jadi teman-teman, kita harus terus mendukung pemerintahan saat ini, pemerintahan Pak Jokowi, pemerintahan selanjutnya, pemerintahan Pak Prabowo untuk menggalangkan, untuk menggencarkan program hilirisasi. Karena bagi saya teman-teman, saya merasa hilirisasi ini adalah satu-satunya kunci bagi bangsa Indonesia untuk bisa maju, untuk bisa terbebas dari kemiskinan. Kalau misalnya kita tidak bisa mengolah harta kekayaan kita yang melimpah ini sampai kapanpun, kita tidak bisa menjadi negara maju ataupun negara adidaya. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.